Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat. Sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Kalika Mirai Aidia Suryadi dari kelas 8 Hafsah. Pada materi kultum kali ini, saya akan membawakan materi mengenai puncak tawakal dan cinta kasih di lembah Taif. Pada masa lampau, setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami masa yang sangat sulit. Ketika ia ingin berdakwah ke lembah Taif, berharap penduduknya menerima Islam. Namun apa yang terjadi? Di lembah Taif, Rasulullah justru ditolak, diusir, dilempari batu oleh penduduk Taif hingga kakinya berdarah. Namun Rasulullah tidak menyerah. Ia tetap bertawakal dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti menyerah, tetapi tetap berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala meski berada di titik terendah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Insyirah, yaitu surah ke-94 ayat ke-5 sampai ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Surah inilah yang menjadi salah satu pengingat bagi Rasulullah di masa tersulit hidupnya. Dalam kondisi terluka, sendirian, dan penuh kesedihan, Rasulullah tidak membalasnya dengan kebencian ataupun kemarahan, tetapi ia membalasnya dengan doa, harapan kebaikan, dan cinta kasih. Ketika malaikat Jibril menghampiri Rasulullah untuk menawarkan menghancurkan penduduk Taif dengan gunung, Rasulullah menolak dan berkata, "Jangan, aku berharap dari keturunannya lahirlah orang-orang yang hanya menyembah Allah semata." Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar mendapatkan hidayah dan kebaikan. Inilah puncak tawakal dan bukti cinta kasih Rasulullah kepada manusia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang." Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah lembah Taif sangatlah besar, terutama bagi kita pelajar dan generasi muda Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah lembah Taif bisa dilandasi dari 3 poin, yaitu tawakal, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berada di sisi kita, dan yang kedua, sabar, menghadapi kesulitan dengan kesabaran, dan yang ketiga, cinta kasih, menunjukkan kasih sayang terhadap orang lain. Sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah merasakan kecewa, disakiti, diremehkan ataupun gagal. Bisa di sekolah, di rumah ataupun dalam pergaulan. Namun dari kisah lembah Taif mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetap berbuat baik meski sulit, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena boleh jadi dalam kesulitan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan kemudahan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadar. Yang artinya,
dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh, Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sahabat Cordova, marilah kita jadikan kisah Rasulullah di lembah Taif sebagai cerminan kehidupan kita. Semoga kita mampu meneladani sifat tawakal, sabar dan cinta kasih beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang kuat imannya, lembut hatinya, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Pergi berlayar menuju seberang, angin tenang berkat doa dan iman. Setelah ikhtiar kita berjuang, serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal dan kesabaran. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.